Dia membuka kamar menuju musola yang melewati kamar ibunya. Samar-samar Nadia mendengar suara perempuan bersenandung. "Ibu?" Nadia kembali mendengarkan. "Ibu kah?" Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan Untung Direkam kali ini. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman silahkan klik tombol subscribe, like dan juga ramaikan kolom komentarnya ya. Dan sebagai wujud terima kasih kami, saya akan lanjutkan cerita kemarin. Kita masuk ke part keempat. Jadi yang belum nonton part 1, 2, dan 3 silahkan langsung dicek di deskripsi. Yang menyantet itu Toyo kan? Tanya kakekku. Aku pun mengangguk. Pasrahkan saja kek sama Allah. Pembalasan yang adil hanya dari Allah. Pak Toyo mbak, yang kebakaran Pak Toyo, sahut Wahyu yang tiba-tiba bangun dari tidurnya dari kursi. Wahyu berlari keluar rumah. Aku dan kakek mengikuti Wahyu dari belakang. Astagfirullahaladzim. Aku melihat para warga menyeret Pak Toyo dengan kondisi yang memprihatinkan. Benar, Pak Toyo sedang diamuk warga. Wes, bakar wae, bakar. Dukun ngene iki bakar. Bakar saja dukun anjing kayak gini, ucap salah satu warga. Sudah, jangan mengotori tangan kalian. Apalagi ini bulan puasa loh, teriak kakek mencoba menghentikan warga. Wah, gak iso. Gak bisa kek, anakku meninggal gara-gara Toyo. Anakku disantet sama Toyo, kata Pak Tejo sembari menggotong mayat anaknya yang kaku. Beberapa warga sudah membawa minyak tanah dan bensin dan segera mengguyurkan ke tubuh Pak Toyo. Aku segera menyuruh Wahyu agar menarik kakek dari sana. Aku yang tak kuat melihatnya segera berlari masuk ke dalam rumah. Kedua orang tuaku masih di ladang saat itu. Ya, Pak Toyo dibakar warga, tepat di malam takbir yang keesok harinya adalah hari kemenangan. Tangis keluarga Pak Toyo kian menjadi saat jenazahnya sudah gosong dan mengeluarkan bau daging yang terpanggang. Polisi pun datang untuk meminta keterangan dari warga yang terlibat. Dan untuk kisah santet Pak Toyo ini sudah selesai. Pagi itu, aku melihat gawaiku membuka salah satu sosial media. Ku scroll dan akhirnya masih dengan ucapan selamat hari raya. Meskipun ini sudah 5 hari setelah hari H, mataku berbinar tertuju kepada satu foto. Ya, foto sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Keluarga kecil Mbak Santi terlihat senyum bahagia sembari menggendong bayinya dengan pelukan Mas Andre yang mesra. Meskipun wajahnya terlihat tirus karena lebih kurus dari biasanya, tapi aku yakin kalau Mbak Santi sudah benar-benar terbebas dari santet Pak Toyo. Mbak, Pean denger nggak kalau ada kuburan yang pindah-pindah itu? Tanya Wahyu adekku. Ya, nggak usah bercanda lah Yu, jawabku dengan santai dengan masih menatap foto Mbak Santi. Beneran mbak, beneran ini serius. Aku gak bohong loh mbak. Sudah beberapa bulan ini viral di media sosial, ucap Wahyu meyakinkanku. Gimana ceritanya? Coba ceritakan sama mbak, ujarku dengan masih melihat gawaiku. Karena tak terlalu serius menanggapi omong kosong adikku. Enggak mbak gak percaya sih kalau diceritain. Ban itu kan bisa lihat, pasti tahulah, kata Wahyu yang mulai jengkel. Iya sudah, kalau nggak mau cerita, ancamku. Iya mbak, aku tak cerita. Ada temen dan warga juga tahu kok mbak masalah ini. Aku belum pernah ketemu sih, tapi
Wahyu pelan-pelan menceritakan kepadaku. Sore itu teman-teman Wahyu bermain bola di lapangan desa itu. Sedang asik main, tiba-tiba bola terlempar ke arah pekarangan samping pabrik kertas. Ayo ambil, pinta Gandhi kepada Romi. Aduh, kok aku sih jawabnya. Ya kan kamu yang nendang barusan, Rom, ucap Sony. Dengan berat hati, Romi pun mengambil bola. Selain malas berjalan jauh, pekarangan di desa memang gelap meskipun harinya masih terang. Setelah Romi sampai, ia segera mencari bola ke sana dan kemari. Karena memang rumputnya tinggi, Romi pun menemukan bolanya di sebelah gundukan besar dan tinggi. Ya, kuburannya hanya satu. Romi kaget terus langsung teriak, asu kita kapan ono kuburan nak kene? Wah, anjing bener ini. Dari kapan ada kuburan kayak gini? Romi pun berlari ke arah teman-temannya yang sudah menunggu. Lah, di mana bolanya, Rom? Kok bodoh banget sih kembali cuma bawa badan, ejek Sony disusul getak tawa temannya. Romi yang masih pucat dan ngos-ngosan masih diam tak mau menjawab pertanyaan Sony. Tak lama Romi berkata, aku gak berani ngambil aku. Ada kuburan. Wah bahaya, kuburannya masih baru pula, jelas Romi. Kapan ada kuburan di sana, Rom? Mimpi ya kamu ya, sahut Gali. Ayo kalau gak percaya, tantang Roni. Gali, Sony, Farhan, Budi dan 4 temannya mengikuti Romi dengan dipimpin Gali yang berada di depan. Itu, lihat. Apa bukan kuburan itu? Teriak Romi. Benar saja kuburan tersebut mengunduk tinggi seperti makam baru. Tanahnya masih basah dan merah. Masih ada taburan bunganya. Dengan nisan yang hanya terbuat dari batu. Kemudian dibalut dengan kain hitam. Bau kuburan juga masih semerbak wangi. Cok, beneran gendeng ini. Dan siapa yang menguburkan di sini? Bukannya ini makam umum, gerutu Farhan. Yaudah, ayo. Beli bola baru aja. Lapor sama Pak RT, Bapak Muson, biar diusut ini kuburan siapa, jelas Romi. Mereka kemudian mengangguk, setuju lalu pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, beberapa orang yaitu Pak Sultan, Pak Rosid dan Pak Anto meronda keliling RT 1 untuk memastikan keamanan. Gang 1, Gang 2 dan Gang 3 semua aman. Terakhir, pada gang keempat, gang yang akan terhubung ke RT 2. Di gang 4 ini terdapat kolam lele, di mana saat akan melewati RT 2 pun harus melewati jalan yang bersebelahan dengan kolam. Mereka bertiga menyelusuri jalan dan melewati kolam lele itu. Karena setelah kolam masih banyak rumah. Memang suasananya malam itu gelap. Sebentar yo. Aku kebelet kencing ini. Mumpung ada kolam dan ada kamar mandinya, kata Pak Rosid. Kedua temannya menunggu di bawah pohon. Ada sebuah kursi panjang di sana. Setelah dari kamar mandi, Pak Rosid terjatuh seperti menyandung sesuatu. Aduh, kalau dilihat sih sepertinya ada batu yang dililit kain hitam yang saat ia senteri ternyata kuburan. Wah, jangkrik asu tenan. Kuburannya sopo iki? Ini kuburannya siapa? Teriak Pak Rosid. Sit, kenapa kamu? Tanya Pak Sultan yang mendengar teriakan Pak Rosid. Sini. Ada kuburan di sini. Pak Sultan dan Pak Anto pun mendekat ke arah Pak Rosid. Wah, bener nih gendeng ini. Dian, kuburan siapa kayak gini, Sid? Tanya Pak Sultan. Mereka bertiga saling bertatapan dan menelan ludah. Sebelum mereka lari tunggang langgang, mereka bertiga saling bertatapan dan akhirnya harus berlari tunggang langgang ketakutan. Keesok harinya, saat warga kerja bakti hari Minggu. Yah, ayah, aku kemarin pas main bola, ada kuburan loh di pekarangan samping pabrik, ucap Sony kepada ayahnya. Yang bener kalau ngomong. Jangan guyon, jangan bercanda, jawab ayah Sony. Sumpah ya, sumpah. Ayo ke sana kalau nggak percaya,
tantangnya. Pak Anto yang mendengar pun, "Pak RT, itu di kolam juga ada kuburan loh Pak RT, masih baru pula," sahut Pak Anto. "Kok semua pada ketemu kuburan sih?" tanya Pak RT bingung. "Anak-anak saksinya ya, Sony nggak bohong, sumpah," ucap Sony meyakinkan ayahnya. "Iya Pak, Sultan sama Rosid juga lihat kalau malam itu," kata Pak Anto tak mau kalah. "Ya sudah, nanti selesai kerja bakti kita lihat ke TKP masing-masing ya," ajak Pak RT saat itu. Setelah kerja bakti selesai, sesuai rencana, mereka akan melihat kuburan yang dimaksud. Warga pun ikut berbondong-bondong menyaksikan kuburan siapa. Ditakutkan ada tindak kejahatan lalu mayatnya dikubur. Saat sampai di lokasi, Sony dan temannya pun kaget. Bagaimana tidak, tempat yang kemarin berdiri kuburan sama sekali tidak ada bekas. Tanahnya kembali seperti semula dengan penuh rerumputan. Sony CS pun mencari kesana kemari tak kunjung ketemu. "Ah, salah lihat mungkin kalian ini," celetuk salah seorang warga. Sony CS kebingungan, tak bisa berkata apa-apa, hanya menggaruk kepala yang tak gatal itu. "Sekarang ke kolam ya," ajak Pak Sultan antusias. Semua warga berjalan ke arah kolam lele. Kolam ini memang sudah tak terurus karena memang banyak saingan dan sepi. Akhirnya pemiliknya meninggalkan begitu saja. Pemiliknya adalah warga desaku, yang tentu beda RT. "Di sini kemarin Pak, bener di sini," ucap Rosid. "Saya malah kesandung loh Pak di sini. Itu bekas rumputnya masih ada," imbuhnya. "Sial, kok bisa hilang ya kuburannya," kata Pak Sultan. Beberapa warga ada yang percaya, ada juga yang tidak. Sebenarnya kemarin waktu saya rapat dengan Pak Lurah, ada juga Pak Warno, ketua RT 3 juga menceritakan hal yang sama. Beberapa warga di sana juga menjumpai kuburan yang saat didatangi sudah tidak ada, jelas Pak RT. "Apa itu kuburannya bisa pindah-pindah ya Pak?" ucap seorang warga. Pak RT hanya menggelengkan kepala. "Entahlah. Selama kita saling tidak mengganggu, udahlah biarin. Bukannya kita memang hidup berdampingan dengan mereka." Warga mengangguk setuju lalu pulang ke rumah masing-masing bergelut dengan pikirannya sendiri-sendiri. "Sampai sekarang masih ada kok Mbak yang ketemu sama kuburan itu." "Ih, ngeri ya Mbak," ucap Wahyu. "Alah, kamu tuh dedek penakut." Wahyu hanya diam memasang wajah cemberutnya. Tak lama kemudian suara salam dari luar pintu. "Assalamualaikum terdengar suara dari luar. Aku pun membuka gagang pintu untuk melihat siapa yang berteriak memanggilku. "Loh, Nadia, kok menangis? Ayo masuk," pintaku sembari memapah Nadia. Nadia ini adalah temanku saat di bangku sekolah. Dia gadis yang sangat tertutup dan pendiam. Aku mengambilkan air mineral dan memberikan kepada Nadia. Dia masih menangis sesenggukan tak berhenti. "Aku di sini mau cerita, Mei. Aku dengar kamu pulang makanya aku kesini. Sebenarnya sudah lama banget aku mendem ini sendiri. Sekarang aku udah tahu. Udah gak kuat, Mei, aku mau cerita," jelas Nadia dengan isak tangis yang masih mengiringinya. "Ibuku, Mei, ibuku. Dia dipelet kata orang pinter. Tapi aku sebenarnya gak percaya. Sampai semuanya udah terlambat. Bantu aku ya, Mei, bantu." Kulihat wajah Nadia, matanya bengkak seperti sering menangis. Air matanya membasahi pipi dari ujung bibirnya. Dia bercerita dengan bibir yang bergetar. Ibu Maya, ibunya Nadia. Dia adalah seorang janda berumur 52 tahun. Nadia adalah salah satu temanku yang hidupnya selalu tercukupi karena memang dari keluarga kaya. Dahulu, bapak Nadia adalah pejabat, sedangkan ibunya seorang wirausaha. Bu Maya mempunyai beberapa minimarket. Tapi sayang, keluarga Nadia yang selama itu bahagia harus merasakan kesedihan karena bapak Nadia harus pergi meninggalkan keluarganya untuk selamanya.
Setelah sekian lama Ibu Maya menjanda, akhirnya setahun yang lalu Ibu Maya menikah dengan seorang laki-laki bernama Dewo. Meskipun usia Bu Maya terpaut jauh dengan Dewo yang masih berusia 29 tahun, mereka tetap melakukan pernikahan. Awalnya Nadia dan kakaknya Mas Rio ini tidak mengizinkan ibunya menikah karena usia mereka terpaut cukup jauh. Namun Bu Maya tetap saja ngotot, bahkan mengancam akan pergi meninggalkan kedua anaknya. Dengan berat hati, Nadia dan Mas Rio mengizinkan ibunya menikah lagi. Mereka berdua merasa aneh karena ibunya yang selama ini sangat sayang dengan kedua anaknya, lembut, sabar, dan juga selalu mengedepankan kebahagiaan kedua anaknya menjadi berubah. Di minggu pertama pernikahan ibunya semua baik-baik saja, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sampai "Rio, mana adikmu? Ibu mau ngomong," ucap Bu Maya dengan keras. "Adik masih ke toko, Bu. Tadi katanya beli garam. Ibu kenapa kok jarang masak sekarang? Malah Nadia yang sering nyiapin makan buat Rio," jelasnya. "Mulai sekarang kalian pikir saja sendiri. Kalian itu udah besar. Ibu mau fokus ngurusin ayahmu, Dewo," jawab Bu Maya judes. "Ayah? Kalau dia jadi ayah harusnya kerja dan bertanggung jawab nafkahin kita, Bu. Bukan cuma diem di rumah ngelus-ngelus kerisnya, malam-malam keluar gak jelas, bakar dupa, musrik. Dan yang lebih parah lagi, dia merintah-merintah ibu dengan kasar," ucap Rio tak terima. "Rio, kamu jangan kurang ajar ya. Kamu harus sopan sama ayahmu. Apa kamu gak tahu kalau bisnis ayahmu itu semua dihandle online?" jawab Bu Maya. "Kenapa Mas? Bu?" tanya Nadia yang baru saja datang. "Kebetulan kamu udah datang, Nat. Ibu mau jual toko yang di perempatan Patimura," jelas Ibu Maya. "Lah, kenapa Bu kok dijual?" tanya Nadia kaget. "Buat investasi ayahmu tanam saham," jawab Bu Maya. "Investasi barang klinik maksudnya, Bu," sahut Rio yang masih kesal. "Bukan urusan kalian. Ibu gak minta izin kok sama kalian. Ibu cuma ngasih tahu aja. Jadi mulai besok Rio gak perlu urus toko itu lagi," jawab Bu Maya sembari meninggalkan mereka berdua. "Gak bisa kayak gini terus, Mas. Selama ini ibu udah jual semua milik aset bapak. Mas tahu kan, toko itu satu-satunya sumber mata pencarian kita yang tersisa. Toko-toko itu dijual semua. Pemasukan kita dari mana?" tanya Nadia panjang. "Iya, Mas ngerti, Nat. Besok Mas bakal ngomong sama Dewo," jawab Rio menutup pembicaraan mereka. Malam itu Nadia tak bisa tidur. Dia hanya memandangi langit-langit kamarnya, berharap semua kembali seperti dulu saat ayahnya masih ada. Tak terasa air matanya menetes. Daripada gak bisa tidur, mending sholat malam dulu, pikir Nadia. Dia membuka kamar menuju musola yang melewati kamar ibunya. Samar-samar Nadia mendengar suara perempuan bersenandung. "Ibu?" Nadia kembali mendengarkan. "Ibu kah? Malam-malam seperti ini benar ibu bernyanyi?" tanya Nadia di dalam hati. Pintu kamar Bu Maya yang terbuka sedikit mempermudah Nadia untuk melihat di dalamnya. Mata Nadia terbelalak melihat seorang wanita membelakanginya mengenakan pakaian khas noni-noni Belanda. Rambutnya pirang dan ikal. Dia tetap bersenandung dengan bahasa yang Nadia tak mengerti dan masih membelakanginya. "Oh itu, dia Emma. Kamu mau kenalan sama dia nggak?" kata Dewo mengagetkan Nadia. Tiba-tiba muncul dari belakang. Nadia segera menoleh ke arah Dewo yang tersenyum kecil dengan membawa keris kesayangannya. Nadia menggeleng lalu menyempatkan menengok ke arah noni Belanda tadi. Tapi sudah lenyap, hilang. Nadia segera beranjak pergi ke kamarnya dan mengurungkan niat untuk sholat malamnya. Ia memaksakan matanya untuk terpejam agar tak lagi mengingat hal yang baru saja terjadi. Esoknya, sesuai janji Rio, ia akan membicarakan kepada ayah tirinya itu soal perihal menjual toko. Saat itu Dewa berada di taman samping rumah.
Rio segera menghampiri Dewo. "Ada yang bisa dibantu, Rio?" tanya Dewo. "Iya." Dewo mengetahui kedatangan Rio meskipun Dewo membelakanginya. Rio yang keheran pun berpikir macam-macam tentang Dewo. Dia sangat yakin ada yang tak beres dengan si Dewo ini. Dia bukan orang sembarangan. Sempat terlintas di benak Rio untuk mengurungkan niatnya berbicara dengan Dewo. Namun segera ia tepis karena ini juga demi kebaikan dia dan adiknya. "Kamu mau larang saya untuk menjual toko itu ya?" tanya Dewo yang masih tak merubah posisinya. "Iya, tolong urungkan niatmu. Toko itu satu-satunya penghasilan kami," jawab Rio dengan lantang. Jawab Dewo dengan tertawa yang keras lalu berjalan menghampiri Rio. "Kamu nurut aja. Saya paling gak suka sama orang yang membantah," imbuhnya sembari menepuk bahu Rio. Rio yang tak terima pun berniat mengejar Dewo. Tiba-tiba badan Rio mematung, kaku, tak bisa digerakkan sama sekali. Tenggorokannya seperti dicekik, sakit sekali. Rio hanya bisa melihat Dewo berbalik badan ke arahnya, tersenyum menyeringai, lalu memasuki rumah. Rio segera membaca doa ayat suci dengan 3 surat Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tak lama, badan Rio mulai bisa bergerak. Lehernya masih sangat sakit saat itu. Ia segera masuk ke rumah. "Astagfirullahaladzim. Mas, kenapa lehermu?" tanya Nadia. "Kenapa, Nat?" tanya Rio penasaran. "Ngaca mas, ngaca." Rio segera menuju etalase kaca yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Lehernya memerah membekas seperti cengkraman tangan. Benar saja ia tadi merasa tercekik. "Siapa mas yang mencekik mas?" tanya Nadia. Rio menggeleng. "Rumah ini udah gak aman, Nat," kata Rio lirih. Nadia manggut setuju. "Dewo mesti nggawa setan jahat mlebu rene yo mas." "Dewo pasti memasukkan setan jahat ke rumah kita ya mas," kata Nadia. "Gak bisa didiemin, Nat. Aku bakal minta tolong sama temanku. Kebetulan bapaknya itu seorang kiai," ucap Rio. "Aku ikut ya mas. Aku gak mau di rumah sendiri. Takut sama Emma." "Siapa?" tanya Rio penasaran. "Shh, nanti aja aku ceritain. Mending kita sekarang cepat-cepat pergi ke teman mas Rio," ucap Nadia setengah berbisik. Mereka berdua pun segera menuju rumah yang Rio maksud. Jaraknya memang lumayan jauh, memakan kurang lebih 4 jam menggunakan motor. Mereka pun sampai. Rio memarkirkan motor di depan rumah yang sederhana dan asri itu. "Mas, rumahnya dingin, tentram," puji Nadia. Rio tak menghiraukan kata-kata adiknya. Wajahnya masih serius. Ia ingin masalah ini segera selesai. "Wedan ketekan dayoh gede ki," sapa Agung, teman Rio yang bahagia mendengar temannya datang. "Bisa saja kamu, Gung," jawab Rio. Setelah mereka duduk, Agung kembali dengan membawa minum dan makanan. Monggo, silakan dimakan, silakan diminum." "Wah, nggak usah repot-repot sih, Gung. Soalnya aku datang ke sini mau ngerepotin kamu sama ayahmu. Aku mau minta tolong." "Ada masalah apa, bro? Ceritalah," kata Agung. Rio pun menceritakan semuanya kepada Agung. Agung manggut. "Ayah baru nanti malam balik loh, bro. Kamu dan adikmu istirahat aja dulu. Aku gak tega kalau biarin kamu pulang dan balik lagi ke tempat itu. Jauh juga kan, apalagi kalau malam, jalannya rawan." "Makasih banget ya, Gung. Kamu udah bantuin kami. Dan maaf banget aku ngerepotin kamu." Iya, santai aja, bro. Ayo, aku antar ke kamar. Kamu di kamarku aja, biar adikmu istirahat di kamar Mbak, jawab aku. "Apa nggak ngerepotin Mbak nanti?" tanya Nadia. Enggak bakal. Soalnya Mbak ke rumah mertuanya, jawab Agung. Sekitar jam 1 dini hari, ayah Agung datang. Agung pun menceritakan semuanya kepada ayahnya. Mari, sekarang kita sholat berjamaah, sholat taubat dan sholat hajat, agar Allah memberikan kita petunjuk. Ajak Pak Kiai kepada mereka bertiga, Agung, Rio, dan Nadia. Seusai sholat dan zikir mereka berbincang ringan. Pak Kiai belum membahas soal keluarga Nadia. "Nat, leherku panas," bisik Rio kepada Nadia.
Nadia segera melihat leher kakaknya itu. Dan benar saja, bekas itu terlihat menghitam, makin lebam. Insya Allah, Demite mulai beraksi, kata Pak Kiai. Reaksi gimana sih Pak? Minta tolong ya Pak. Gimana ini? Pak Kiai kemudian tersenyum. Ibumu ini dipelet. Peletnya pakai lintrik. Lintrik? Tanya Nadia mengulang. Pak Kiai kemudian manggut. Lintrik ini ilmu pengasihan. Siapa saja yang dipelet dengan lintrik akan terbayang-bayang wajah orang itu dan dibuat tergila-gila menyukai orang itu. Jadi maksudnya ibu dipelet sama dewa Pak? Tanya Nadia. Udah dulu ya teman-teman. Besok kita lanjutin lagi. Terima kasih. Saya minum dulu. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.